Pada tanggal 25 Mei hari terakhir pameran mainan dan produk bayi internasional YIWO 2024, banyak peserta pameran berkumpul di pintu masuk, menuntut pengembalian uang dari penyelenggara. Alasan utamanya adalah karena pameran tersebut tidak menarik pelanggan asing yang diharapkan dari Eropa dan Amerika Serikat, dan hanya ada sedikit pengunjung secara keseluruhan. Dengan biaya stand sebesar 18.800 yuan, jumlah pengunjung yang datang jauh di bawah ekspektasi mereka. Para peserta pameran yang marah merasa tertipu dan menuntut pengembalian biaya stand mereka. YIWO Toy Expo adalah pameran tahunan di bidang mainan dan produk anak-anak di China. Produsen mainan menggunakan kesempatan ini untuk memamerkan produk baru dan terhubung langsung dengan target pembeli global, dan seringkali menandatangani pesanan di tempat. Pada tahun-tahun sebelumnya, banyak pembeli internasional potensial yang hadir, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, klien-klien besar ini telah menghilang. Karena penurunan keseluruhan dalam industri mainan, peserta pameran menuntut pengembalian uang adalah hal yang umum dalam beberapa tahun terakhir. Pada pameran mainan Shanghai yang diadakan di Kota Santu pada November tahun 2022, penyelenggara bahkan membayar orang untuk hadir karena kurangnya pengunjung, sehingga tidak mungkin untuk mendapatkan pesanan, membuat semua peserta pameran menuntut pengembalian uang. China adalah pusat manufaktur mainan terbesar di dunia dan eksportir mainan terbesar, namun kini menghadapi persaingan internal yang ketat dan kelebihan produksi karena rendahnya konsumsi domestik dan kurangnya pesanan internasional. Banyak pabrik mainan besar yang tutup atau menarik diri dari China. Menurut data Bea Cukai China, ekspor mainan China pada tahun 2023 adalah 40,6 miliar dolar USD, turun 12,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan terbesar terjadi pada ekspor ke Amerika Utara dan Eropa, masing-masing turun 15,4% dan 8,7%. Hal ini secara signifikan berkontribusi terhadap penurunan secara keseluruhan. Sebelumnya, Amerika Utara dan Eropa menyumbang lebih dari 50% ekspor mainan China, tetapi proporsi ini turun menjadi 48% pada tahun 2023. Amerika Serikat, sebagai pasar ekspor mainan terbesar di China, mengalami penurunan ekspor mainan sebesar 100,13 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2023, turun 20,2% dari tahun ke tahun. Jepang dan Inggris juga mengalami penurunan lebih dari 10%. Di antara 10 negara ekspor mainan teratas China pada tahun 2023, hanya Rusia yang mengalami pertumbuhan 2 digit, yaitu sebesar 12,4%. Wilayah lain dengan pertumbuhan yang lebih cepat termasuk Asia Tengah, Afrika, dan Meksiko. Namun, karena angka absolutnya yang relatif kecil, wilayah-wilayah ini masih memiliki porsi yang rendah terhadap total volume ekspor. Kapasitas konsumsi dan standar negara-negara Eropa dan Amerika adalah jaminan kelangsungan hidup pabrik-pabrik mainan besar di China. Jadi, ketika pasar-pasar utama ini menurun, industri manufaktur mainan China menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tanggal 1 Februari Dongguan New Vision Toys Co. Ltd., setelah 13 tahun di Dongguan, menutup pabriknya dan menghentikan semua operasinya. Pada tanggal 13 Januari Tat Kei Wasing, sebuah pabrik elektronik mainan di Shenzhen, yang telah berdiri selama 30 tahun, mengumumkan akan menghentikan operasi dan produksi serta membubarkan seluruh stafnya. Pada bulan November tahun lalu, pabrik mainan Shenzhen Shengli, yang memiliki sejarah 37 tahun, juga menghentikan produksinya. Awal tahun ini, dilaporkan bahwa pabrik mainan Nanhai Zhongmei di kota Foshan milik Mattel, yang memproduksi boneka Barbie, akan direlokasi dan ditutup pada tahun 2024. Pada saat yang sama, laporan mengindikasikan bahwa Mattel akan memperluas kapasitasnya di Indonesia dan Malaysia serta membangun pabrik besar di Vietnam yang mampu mempekerjakan ribuan pekerja. Mattel masuk ke daratan China pada tahun 1990-an. Selama hampir 30 tahun, perusahaan ini membangun 6 pabrik produksi di China, menciptakan puluhan ribu lapangan kerja. Sekarang, ketika Mattel secara bertahap meninggalkan basis produksinya di China, itu berarti ribuan pekerja akan menjadi pengangguran. Pabrik-pabrik mainan besar yang ditutup atau direlokasi ini terutama berfungsi sebagai OEM untuk perusahaan-perusahaan mainan Eropa dan Amerika. Orang dalam industri mengatakan bahwa karena perang dagang AS-China dan masalah keamanan rantai pasokan, klien Eropa dan Amerika sejak tahun 2021 telah menuntut agar perusahaan mainan China harus membangun pabrik di luar China. Beberapa perusahaan besar mematuhinya, terutama pindah ke Asia Tenggara. Industri mainan, yang relatif berteknologi rendah, dapat dengan mudah diakomodasi di sini. Sebagai industri padat karya, kenaikan biaya tenaga kerja di China dan faktor geopolitik telah membuat perusahaan-perusahaan besar yang didanai oleh Hong Kong dan Taiwan meninggalkan China. Di sisi lain, mainan yang dirancang sendiri oleh China masih dalam tahap awal, dengan sangat sedikit yang berhasil masuk ke pasar Eropa dan Amerika. Oleh karena itu, penurunan ekspor mainan China ke Eropa dan Amerika disebabkan oleh pergeseran pesanan dari perusahaan mainan besar,
yang menjelaskan kurangnya pelanggan Eropa dan Amerika di pameran mainan. Pasar domestik China juga sama lesunya. Pertama, menurunnya angka kelahiran menyebabkan berkurangnya permintaan mainan. Dalam 6 tahun terakhir, angka kelahiran di China telah menurun setiap tahunnya. Dengan berkurangnya jumlah bayi yang baru lahir, permintaan pasar terhadap mainan menurun, mengakibatkan kelebihan kapasitas yang parah di industri mainan tradisional. Bersamaan dengan itu, kenaikan harga bahan baku seperti plastik dan komponen elektronik secara langsung berdampak pada biaya produksi, sehingga menyulitkan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan di pasar yang sangat kompetitif. Dengan kemajuan teknologi dan perubahan permintaan konsumen, mainan elektronik tradisional menghadapi persaingan dari perangkat pintar dan produk baru lainnya, sehingga mengurangi pangsa pasar mereka. Jadi, tidak hanya pabrik-pabrik besar yang tutup atau direlokasi, tetapi pabrik mainan kecil di China juga menghadapi krisis kelangsungan hidup. Penurunan industri manufaktur mainan di China adalah contoh khas dari kejatuhan sektor manufaktur tradisional China. Kami sebelumnya telah melaporkan beberapa kali bahwa Delta Sungai Mutiara, sebagai pusat manufaktur ekspor yang paling berkembang secara ekonomi di China, telah terpukul oleh penurunan tajam dalam pesanan internasional, yang menyebabkan kebangkrutan produsen yang sudah lama berdiri. Dapat dikatakan bahwa kejayaan China sebagai pabrik dunia berangsur-angsur memudar. Penurunan manufaktur tradisional dan perlawanan internasional yang dihadapi oleh industri manufaktur yang sedang berkembang seperti kendaraan listrik, baterai, dan energi surya, dikombinasikan dengan konsumsi domestik yang lemah, telah menempatkan industri manufaktur China dalam situasi yang berbahaya. Pada tanggal 31 Mei Biro Statistik Nasional China mengumumkan bahwa Indeks Manajer Pembelian Manufaktur, PMI, resmi untuk bulan Mei telah turun menjadi 49,5. Angka ini berada di bawah ambang batas 50 poin yang memisahkan ekspansi dari kontraksi dan lebih rendah dari 50,4 di bulan April dan di bawah ekspektasi para analis sebesar 50,5. Data ini mengindikasikan bahwa setelah hanya 2 bulan mengalami pertumbuhan, sektor manufaktur China sekali lagi berbalik arah. Analis Su Tianchen dari The Economist Intelligence Unit mencatat bahwa angka-angka ini secara khusus mencerminkan lemahnya permintaan domestik, berlanjutnya kemerosotan di sektor real estate, dan rendahnya penjualan retail. Melihat data rinci bulan Mei, PMI China untuk pesanan baru adalah 49,6, dan indeks pesanan ekspor baru adalah 48,3, keduanya jatuh kembali ke wilayah kontraksi. Selain itu, indeks ketenagakerjaan hanya 48,1, menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur terus melakukan pengurangan tenaga kerja. Indeks harga pembelian bahan baku utama naik ke titik tertinggi dalam 8 bulan terakhir, yang mencerminkan kenaikan biaya komoditas. Namun, sektor manufaktur China menghadapi tekanan yang lebih besar lagi. Saat ini, ketegangan perdagangan antara Beijing dengan AS dan Uni Eropa, dua pasar ekspor terbesar China, semakin meningkat. Bagi produsen, ini berarti semakin banyak rintangan untuk mengatasi penurunan ekspor ke Eropa dan Amerika. Di sektor manufaktur, pemerintah China telah menjajaki berbagai cara untuk menstimulasi konsumsi dalam negeri. Salah satu strateginya adalah menyelenggarakan berbagai pameran untuk mengembangkan apa yang disebut ekonomi pameran. Tahun ini, berbagai pameran telah diadakan satu demi satu. Pameran-pameran tersebut tampak sangat meriah, dan media China menggambarkannya sebagai tanda-tanda pemulihan ekonomi. Namun, di media sosial, peserta pameran sering mengeluh tentang acara yang tidak terorganisir, kurangnya pengunjung, dan permintaan pengembalian uang menjadi hal yang umum. Banyak pameran yang berakhir di tengah-tengah kontroversi. Pada tanggal 25 Mei di Huaihai International Expo Center di Suzhou, Jiangsu, sebuah pameran industri periklanan diadakan selama 2 hari. Karena rendahnya jumlah pengunjung, para peserta pameran menuntut untuk berkemas lebih awal dan berteriak meminta pengembalian uang dengan menggunakan pengeras suara. Salah satu peserta pameran menuduh penyelenggara melakukan iklan palsu. Mereka menjanjikan 50.000 pengunjung, namun yang datang hanya kurang dari 2.000 orang. Biaya stand juga tidak murah, dengan biaya stand standar sebesar 30.000 yuan. Peserta pameran meminta setidaknya setengah dari uang mereka kembali, dan menanggung sendiri sisa kerugiannya. Pada tanggal 26 Mei sebuah video menunjukkan bahwa pameran makanan di Gansu, Jiangxi, sepi pengunjung. Penyelenggara telah mendatangkan orang lanjut usia dan anak-anak untuk memenuhi ruangan tersebut, dan banyak peserta pameran yang menuntut pengembalian uang. Mereka percaya bahwa sepinya pengunjung disebabkan oleh penyelenggara yang tidak melakukan promosi sebelumnya. Pameran ini, siapa sangka akan menjadi jebakan di Gansu. Saya sudah mengikuti ratusan pameran, baik yang besar maupun kecil, domestik maupun internasional. Pameran di Gansu ini adalah yang paling mengecewakan. Tidak ada promosi sama sekali. Tempat itu hanya berisi peserta pameran, tidak ada turis, tidak ada pelanggan. Tidakkah menurut Anda ini sebuah kegagalan? Dalam lingkungan bisnis yang begitu kompetitif,
kami menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan seluruh tempat dengan stand terbesar dan dekorasi terbaik, tetapi tidak ada yang datang. Kami memiliki ekspektasi yang tinggi untuk setiap pameran, tetapi kami jatuh ke dalam perangkap di Gansu. Pada tanggal 26 Mei pameran industri pintu internasional China ke-14 yang berlangsung selama 3 hari dimulai di Pusat Pameran dan Konvensi Internasional Yongkang di Zhejiang. Namun, karena hujan, hampir tidak ada yang hadir. Tempat tersebut bahkan bocor, membasahi banyak stand, menyebabkan para peserta pameran mengeluh dengan sedih. Setelah itu, para peserta pameran berkumpul untuk mendiskusikan dan meminta pengembalian dana dari penyelenggara. Pameran ini hanyalah cara yang dicari oleh pemerintah daerah dan penyelenggara pameran untuk menipu peserta pameran. Dari tanggal 28 Mei hingga tanggal 3 Juni pameran industri furnitur China Gansu ke-11 diadakan di Pusat Pameran Kota Perabotan Rumah Tangga Nankang. Pemerintah setempat sangat mementingkan pameran ini dengan promosi yang intensif. Hasilnya, tidak hanya ada banyak peserta pameran, tetapi juga sejumlah besar dealer dan turis, menciptakan suasana yang ramai. Para peserta pameran memamerkan keterampilan pemasaran mereka dengan berbagai taktik, seperti menawarkan tumpangan helikopter gratis untuk melakukan pemesanan. Namun, setelah kegembiraan awal, banyak peserta pameran menyadari bahwa itu semua hanyalah sebuah pameran tanpa pesanan yang substansial, hanya beberapa pengunjung yang melakukan pembelian kecil untuk mendapatkan tumpangan helikopter gratis. Seorang pemilik pabrik furnitur merangkum situasi tersebut, pameran furnitur tahun ini memiliki 5 hal yang menarik. Yang pertama adalah para pemilik pabrik sangat stres hingga kehilangan kesabaran. Dari tanggal 24 hingga 28, mereka menunggu pelanggan, berharap untuk mendapatkan bisnis sebelum pameran secara resmi dimulai, tetapi tidak ada yang memesan. Meskipun mereka telah berusaha keras untuk menjual dengan harga rugi, tidak ada yang memperhatikan, menunjukkan bahwa para pelanggan memegang erat dompet mereka. Apakah itu tempat tidur seharga 199 yuan atau sofa seharga beberapa ratus yuan, orang-orang bahkan tidak meliriknya. Sorotan kedua adalah hotel-hotel sudah penuh dipesan. Biasanya, biaya menginap di hotel adalah 30 yuan per malam, tetapi selama pameran, harganya melonjak menjadi 288 yuan dan masih kekurangan pasokan. Sorotan ketiga adalah bahwa restoran-restoran membludak. Pemilik pabrik atau toko furnitur yang kesulitan dalam bisnis dapat mencoba usaha ini ratusan kali lebih menguntungkan daripada menjual furnitur. Sorotan keempat adalah seorang influencer terkenal pembasmi penipuan, Intelligence Zhou, berkunjung, membuat para pemilik toko merasa tidak nyaman, karena takut terekspos. Sorotan kelima adalah melakukan pemesanan berhak mendapatkan hadiah naik helikopter, sebuah ide yang secara mengejutkan muncul dari pihak penyelenggara. Pemerintah setempat mendorong popularitas pameran furnitur ini. Namun hal ini juga karena pabrik-pabrik furnitur yang sedang kesulitan berusaha keras untuk mendapatkan pesanan untuk menyelamatkan bisnis mereka. Namun, peritel furnitur juga mengalami kesulitan, dengan inventaris yang tidak terjual menumpuk di toko mereka, membuat mereka enggan untuk melakukan pemesanan baru. Mari kita lihat pameran furnitur Wuhan Jinma Caixuan, yang diadakan pada waktu yang sama. Penyelenggara mengklaim bahwa akan ada 8.000 pengunjung. Namun, video yang diposting oleh peserta pameran menunjukkan bahwa pada hari kedua, hampir tidak ada yang hadir. Banyak peserta pameran mulai berkemas dan bersiap untuk pulang lebih awal. Orang dalam industri telah mencatat bahwa dengan menurunnya pasar real estate China dan penurunan konsumsi, pasar furnitur telah anjlok, menyebabkan banyak peritel furnitur besar gulung tikar. Sebelumnya, ketika sebuah pabrik furnitur mengeluarkan produk baru, dealer biasanya akan memesan 10 set atau lebih. Namun sekarang, mereka sangat berhati-hati, hanya memesan 1 set saja, karena tidak yakin apakah mereka bisa menjualnya. Terlepas dari seberapa tinggi kualitas furnitur tersebut, hal itu tidak lagi menarik bagi para dealer karena tidak ada konsumen. Ini adalah realitas industri furnitur saat ini, jadi mengandalkan pameran untuk mendatangkan pesanan tidaklah realistis. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, di bawah promosi pemerintah daerah, ekonomi pameran China telah berkembang pesat. Alasan utamanya adalah bahwa menyelenggarakan pameran sangat menguntungkan. Persetujuannya sangat sederhana, dan berbagai perusahaan pameran dan penyelenggara sangat ingin mendapatkan keuntungan dari penyelenggaraan pameran. Kedua, pemerintah daerah dengan senang hati menggunakan pameran untuk meningkatkan popularitas kota, merangsang konsumsi, dan meningkatkan pariwisata dan layanan lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, pejabat pemerintah daerah, dalam rangka mengejar pencapaian politik, telah membangun banyak pusat pameran besar tanpa mempertimbangkan permintaan yang sebenarnya, yang menyebabkan kelebihan kapasitas yang parah. Hal ini terutama terjadi di kota-kota tingkat ketiga dan keempat di mana tingkat pemanfaatannya di bawah 5%. Akibatnya, kota-kota ini tertarik untuk menyelenggarakan berbagai pameran. Penyelenggara yang ingin menjual ruang stand mengadopsi pendekatan, siapapun yang memiliki uang dapat bergabung, yang mengarah ke peserta pameran yang campur aduk dan acara yang kacau. Pertama,
Masalah promosi yang berlebihan dalam industri pameran sangatlah parah. Beberapa penyelenggara sengaja membesar-besarkan skala pameran dan memberikan janji palsu, yang menyebabkan peserta pameran mengetahui bahwa mereka telah tertipu begitu mereka tiba, dengan pengembalian uang hampir tidak mungkin dilakukan. Bentuk lain dari promosi yang berlebihan adalah pemberian label yang salah. Misalnya, pameran domestik diberi label internasional untuk menarik peserta, atau pameran internasional yang sebenarnya hanya diikuti oleh perusahaan domestik karena kurangnya minat, atau beberapa peserta asing diundang di menit-menit terakhir untuk menghindari rasa malu. Ada juga pameran yang dimaksudkan untuk menjadi pameran kelas atas, tetapi setelah tiba, produknya ternyata adalah barang murahan. Produk-produk yang tidak berkaitan juga sering kita lihat di pameran, misalnya di pameran mode. Selain itu, produk palsu dan produk di bawah standar sering muncul di pameran, bahkan di pameran bermerek. Sebagai contoh, pada sebuah pameran perdagangan dan investasi di Xi'an, produk yang seharusnya berasal dari merek-merek terkenal internasional dijual dengan harga yang sangat murah, seperti sebotol besar parfum Chanel yang dijual dengan harga 100 yuan. Bahkan ada yang disebut parasit pameran, yang sering menghadiri berbagai pameran, seringkali menggunakan koneksi untuk membeli stand bekas atau langsung membawa barang palsu ke dalam tempat pameran untuk dijual. Berbagai penyimpangan dalam pameran ini telah menyebabkan hilangnya kepercayaan di kalangan dunia usaha untuk berpartisipasi, dan semakin sedikit orang yang hadir untuk memberikan dukungan. Jadi, fantasi pemerintah PKC untuk mengembangkan ekonomi pameran hanyalah serangkaian pertunjukan palsu tanpa kontribusi substansial terhadap pertumbuhan ekonomi.